Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Iren. Hari ini Kak Iren mau cerita tentang runtuhnya tembok Yeriko. Cerita ini ada di kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-27. Sebelum kakak cerita, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah gak sih melihat tembok yang besar? Atau mungkin adik-adik memanjat tembok itu? Nah, kalau tembok Yeriko ini, dia adalah tembok yang sangat besar dan tebal yang tidak bisa dipanjat oleh orang lain. Tembok Yeriko adalah tembok yang mengelilingi kota Yeriko. Nah, kota Yeriko itu adalah kota benteng atau kota pertahanan. Jadi, untuk bertahan dari musuh, mereka menutup kota ini dengan tembok yang besar itu. Tidak ada orang yang dapat keluar ataupun masuk ke kota Yeriko. Saat itu, orang Israel menjadi musuh mereka karena orang Israel ingin menghancurkan kota Yeriko. Loh, kenapakah orang Israel ingin menghancurkan kota Yeriko? Jadi, ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang telah diberikan Allah, maka mereka harus menaklukkan kota Yeriko terlebih dahulu agar mereka bisa sampai ke tujuannya. Tetapi karena mereka tidak masuk ke dalam kota Yeriko, jadi orang Israel berkemah di sekeliling tembok Yeriko. Kemudian Allah memanggil Yosua. Allah mengatakan kepada Yosua bahwa Allah telah menyerahkan kota Yeriko ini kepadanya. Hanya saja mereka harus mengelilingi kota Yeriko ini sebanyak 1 kali dalam sehari selama 6 hari dengan semua pasukan Israel, disertai dengan 7 imam yang meniup sangkakala. Dan pada hari yang ke-7 haruslah mereka mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Kemudian pada putaran yang terakhir haruslah imam itu meniup sangkakala dengan bunyi yang sangat panjang. Dan semua pasukan haruslah bersorak-sorai dengan nyaring biar tembok itu runtuh. Itu adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk mendapatkan kota Yeriko. Kemudian Yosua pun memanggil para imam itu dan memberitahu apa yang telah Tuhan katakan kepadanya. Yosua menyuruh para imam untuk mengangkut tabut Allah dan memilih 7 imam untuk meniupkan sangkakala. Nah, kemudian para imam yang meniup sangkakala itu mengelilingi tembok Yeriko dengan diikuti para pasukan Israel. Hanya para imam yang membawa sangkakala itu yang boleh bersuara, sedangkan pasukan yang mengikutinya tidak boleh bersuara. Mereka tidak boleh mengatakan apapun, mereka hanya diam saja, karena itu adalah perintah Yosua bagi mereka. Kemudian, imam yang membawa tabut Allah itu juga mengelilingi kota Yeriko beserta dengan pasukan yang berjaga-jaga di depan dan di belakang mereka. Setelah 1 putaran, maka mereka pun kembali ke tempat perkemahan mereka. Selama 6 hari, bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko sebanyak 1 putaran per hari. Ternyata, orang Yeriko melihat mereka di balik tembok Yeriko itu. Mereka memperhatikan apa sih yang dilakukan bangsa Israel? Ngapain sih mereka mengelilingi tembok Yeriko? Sampailah pada hari yang ke-7, maka para imam beserta semua pasukan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali, seperti yang telah diperintahkan Allah. 7 imam memimpin pasukan ini untuk mengelilingi bangsa Israel disertai dengan tiupan sangkakala yang terus-menerus. Sedangkan para imam yang bertugas mengangkut tabut perjanjian Allah dijaga oleh pasukan bersenjata yang berjaga-jaga di depan dan di belakang mereka. Orang Yeriko terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh para imam dan para pasukan yang mengelilingi kota itu, terlebih lagi pada hari yang ke-7,
Kenapa mereka mengelilinginya sebanyak 7 kali? Tibalah pada putaran yang ke-7, para imam pun meniupkan sangkakala dengan sangat panjang. Maka Yosua langsung memberi perintah kepada semua pasukan. Ia mengatakan, "Bersoraklah, bersoraklah, sebab Allah telah menyerahkan kota ini kepadamu. Hanya Rahab dan keluarganya yang boleh diselamatkan. Dan tidak ada yang boleh mengambil barang-barang orang Yeriko, karena semuanya itu adalah milik Tuhan." Kemudian saat sangkakala itu dibunyikan begitu panjang, maka para pasukan pun akhirnya bersorak-sorai. Mereka berteriak-teriak dengan sangat nyaring, dengan sangat kuat. Mereka memuji Tuhan dengan suara yang begitu hebat. Maka tembok itu pun runtuh seketika. Semua pasukan Israel pun langsung maju ke depan untuk menyerbu kota itu. Semua orang Israel langsung menghancurkan semua yang ada di dalam kota Yeriko. Yosua pun berpesan kepada 2 pengintai untuk menemukan rumahnya Rahab. Kemudian mereka harus menyelamatkan Rahab dan keluarganya ke tempat yang lebih aman. Oh iya, siapa sih itu Rahab? Rahab adalah perempuan yang telah menyelamatkan kedua pengintai itu saat Yosua menyuruh mereka untuk memata-matai atau melihat-lihat kota Yeriko. Akan tetapi, Raja kota Yeriko tidak menyukai mereka, maka ia ingin menangkap mereka. Nah, si Rahab inilah yang menyelamatkan mereka sehingga mereka bisa kembali ke perkemahan Israel dengan selamat. Semua pasukan Israel telah diperingatkan oleh Yosua untuk tidak mengambil apapun barang punya orang Yeriko, karena itu semua telah dikhususkan menjadi milik Allah. Yosua memperingatkan mereka, jika mereka mengambil barang milik orang Yeriko, maka itu akan membawa masalah bagi mereka sendiri, bahkan kepada seluruh kaum orang Israel. Akan tetapi, barang-barang yang terbuat dari emas, dari perak, dari besi, mereka boleh membawanya keluar dari kota. Tapi itu bukan untuk menjadi milik sendiri, tetapi barang-barang itu dibawa menjadi persembahan kepada Allah. Nah, inilah kemenangan bangsa Israel. Kabar tentang runtuhnya tembok Yeriko ini pun tersebar sampai ke berbagai tempat, sehingga orang-orang pun mengetahui bahwa Yosua bersama-sama dengan Allah yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang begitu kuat. Nah, jadi begitu ceritanya adik-adik, bagaimana Allah yang luar biasa itu menyertai bangsa Israel sehingga dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Hari ini kita belajar untuk tidak takut, sama seperti bangsa Israel yang dengan berani mengelilingi tembok itu dan percaya bahwa tembok itu akan runtuh. Karena mereka tahu, mereka percaya bahwa Allah yang luar biasa itu menyertai mereka. Dan juga kita belajar untuk taat, seperti bangsa Israel yang taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan, sehingga temboknya bisa runtuh. Taat berarti melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Misalnya saja kita harus menghormati orang tua, sayang sama abang sama adek, atau kita juga menolong teman kita yang lagi kesusahan. Nah, sekian cerita dari kakak. Kita ketemu di lain waktu ya. Dadah!